KPU Kabupaten Majene menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020 dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kecamatan Pamboang pada hari Sabtu 21 November 2020. Simulasi ini dihadiri oleh stakeholder dan penyelenggara ad hoc dan melibatkan masyarakat setempat baik sebagai petugas ataupun pemilih. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses pemilihan di masa pandemi COVID-19. Jarak cuci tangan diupayakan berada sekitar 5 meter dari pintu masuk TPS, dengan air yang mengalir, pengecekan suhu tubuh, memakai sarung tangan plastik yang disediakan, dan masyarakat juga diwajibkan membawa alat tulis sendiri saat mengisi daftar hadir di C7. Dan setelah mencoblos surat suara, tinta diteteskan di jari pemilih. Setelah menerima surat-suara, dia kembali ke bilik khusus di TPS, tetapi diserahkan oleh untuk tamu undangan bisa mendekati TPS untuk melihat keadaan TPS tentang kejadian yang khusus. Ada 4 kejadian khusus yang kita akan tampilkan. Setelah ini diserahkan ke Gasdip, nanti dijemput untuk dimasukkan dalam. Jadi KPPS 6 bisa menjemput. Jadi KPPS 6 bisa menjemput. Ya, KPPS 6 yang pemilih sudah bisa kembali lewat di, jangan masuk lagi TPS, tapi langsung pulang setelah memilih. Oke. Ya, untuk kasus kedua, saya persilakan kasus kedua. Dia membawa C pemberitahuan. Silakan kasus kedua. Dia membawa C pemberitahuan, tapi dia tidak memiliki KTP. Jadi kasus 2. Ini bisa disaksikan. Bagi tamu undangan bisa disaksikan. Ini kasus 2, dia membawa C pemberitahuan tapi dia tidak memiliki KTP, jadi dia bisa masuk memperlihatkan pemberitahuannya. Dia tanya KTP-nya. Ya. Ya, ini kasus kedua, dia membawa C pemberitahuan tapi dia terdaftar di DPT. Jadi dia terdaftar di DPT cuma tidak membawa C pemberitahuan. Jadi perlakuannya di sini dia disuruh ambil KTP-nya dulu. Disuruh ambil KTP-nya. Jadi dia di sini perlakuannya disuruh ambil KTP-nya. Jadi KPP Sompat, silakan KPP Sompat berbicara. Jadi ini Pak, kembali saja ke rumah diambil KTP-nya. Ya, nanti dia kembali. Oke. Ini pemilih karena tidak membawa KTP-nya, jadi dia harus ambil KTP-nya dulu di rumah. Setelah ada KTP-nya baru bisa dia bisa memilih. Ya. Jadi ini kasus kedua. Jadi lanjut kasus ketiga. Pada kasus ketiga, persoalannya di sini beda. Dia cuma bawa KTP, tapi dia tidak bawa C pemberitahuan.
tapi dia terdaftar di DPT. Ya, ini kasus ketiga. Kasus ketiga ini dia cuma membawa KTP, tetapi tidak membawa C pemberitahuan. Tapi untuk yang mengambil gambar, kalau bisa jaga jaraknya. Minta tolong yang bisa mengambil gambar, kalau bisa jaga jaraknya. Kita lakukan protokol COVID kesehatan. Lalu buat KTP, Anda sudah panggilannya. Jadi kasusnya di sini kita cek KTP-nya itu dicek. Jadi kasusnya PPS 4 dengan KPPS 5 ini mencek datanya. Kalau dia terdaftar di DPT, tetap dilakukan pemungutan suara. Jadi dia dikasih sarung tangan, suruh tanda tangan daftar hadir. Jadi suruh tanda tangan daftar hadir. Setelah tanda tangan daftar hadir, disuruh duduk, baru dipanggil untuk diberikan surat suara. Nah, perlakuannya ya ini. Jadi dua perlakuan yang membawa KTP. Kalau dia membawa KTP dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka dia menunggu memilih pada saat jam 12 siang sampai jam 1. Kalau dia tidak terdaftar dalam DPT, dia akan menunggu sampai dari jam 12 siang sampai jam 1 baru bisa melakukan pemungutan suara. Untuk kasus ini dia memiliki dia memiliki KTP tapi terdaftar DPT, jadi dia bisa menggunakan hak suaranya untuk memilih. Iya Pak, sudah terdaftar di DPT. Protokol COVID-nya Pak, minta tolong protokol COVID. Suara-suara langsung panggil, kasih suara-suara. KPP 1 panggil namanya, panggil saja langsung, Aco. Kasih surat suaranya, diberikan surat suaranya di forum mencoblos ya. Dan yang kasus keempat, silakan menghadap kasus keempat, masuk di TPS. Kasus keempat, silakan kasus keempat. Jadi kasus keempat ini yang seperti saya bicarakan tadi, dia memperlihatkan identitasnya kepada KPPS 4. KPPS 4 nanti mencatat atau melihat DPT apakah dia terdaftar atau tidak. Dan ternyata pemilih ini tidak terdaftar dalam DPT.
Jadi ini karena dia cuma membawa KTP sudah didaftar, jadi dia nanti jam 12 siang baru bisa menggunakan hak suaranya karena dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jadi perlakuan dua KTP ini beda. Bahwa KTP tetap daftar di DPT, dia bisa memilih. Tapi kalau bawa KTP tidak terdaftar DPT bisa juga memilih, tapi dia tambahan nanti. Jadi dia menggunakan ceritanya jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kasus kelima, silakan masuk. Ini pemilih kasus kelima. Jadi dia memperlihatkan KTP ke pemberitahuannya kepada KPPS 4. Setelah KPPS 4 menerima, dia mengcek di DPT. Apakah ini terdaftar di DPT? Kita tunggu hasilnya dari KPPS 4. Saya dari tadi di sini berdiri tadi, saya tidak pernah dipanggil. Bagaimana ini? Saya dari tadi di sini berdiri menunggu nama saya dipanggil, tapi saya tidak pernah dipanggil. Kami panggil-panggil tadi, Bapak tidak dengar. Oh, begitu. Pada pokoknya saya mau memilih. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Muslim, Pak. Muslim. Ada CPNP namanya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, kan saya warga di sini, Pak. KTP ada? Tidak ada juga, Pak. Pada pokoknya kalau saya tidak memilih hari ini, saya akan lapor. Kalau tidak ada pemberitahuannya sama KTP, silakan pulang, Pak. Tidak bisa, Pak. Saya warga di sini, saya warga Majene. Pada pokoknya saya mau luarkan hak pilih saya pada hari ini, 9 Desember. Iya, saya tahu, tapi KTP Bapak tidak ada. Pemberitahuan tidak ada. Apa buktinya kalau memang berKTP di sini? Buktinya, Pak, kalau saya warga di sini, nenek saya meninggal kemarin, orang di sini juga. Orang tua saya juga orang di sini juga. Tidak bisa jadi acuan dari itu, Pak. Kenapa tidak bisa, Pak? Pada pokoknya saya mau memilih di sini, Pak. Harus ada surat keterangan semacam KTP atau dari KPK. Tidak bisa, Pak. Saya harus memilih, Pak. Di sini kami butuh bukti karena kita punya aturan. Aturannya seperti apa, Pak? Aturannya ada pemberitahuan atau KTP. Jadi bagaimana harus saya dengan ini, Pak? Kami mohon, Pak, kita keluarkan karena kita tidak terbukti tidak terdaftar dalam DPT sini. Jadi mohon maaf, Pak, silakan keluar dari lokasi kami, Pak. Begini, Pak.
Saya ingin bertanyakan hak saya. Umur saya sudah 17 tahun lebih. Berarti saya sudah memiliki hak untuk memilih. Dan saya warga di sini, Pak. Tapi Bapak kan tidak terdaftar, tidak ada bukti, tidak ada KTP, tidak ada pengetahuan. Apa yang mau dilakukan di sini, Pak? Tidak terdaftar di sini, terpaksa keluar itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Karena ini adalah tahap pembelajaran bagi kita bagaimana cara memilih di saat protokol COVID, di saat penyebaran COVID-19 melanda negeri kita. Jadi itulah tadi kasus-kasus yang kami angkat dalam simulasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihnu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Kelengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS,
desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Jadi hari ini kegiatannya adalah merupakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan berbasis protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19. Termasuk pada hari ini kita juga akan melakukan proses simulasi penggunaan aplikasi Sirekap. Jadi hari ini secara nasional di sejumlah satker yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati, itu sedang melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan suara di TPS. Jadi kita berharap dari kegiatan ini masyarakat menjadi tahu seperti apa sebenarnya proses pelaksanaan pemungutan suara di tengah pandemi di masyarakat saat ini. Yang sama-sama kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir. Oleh karena itu kita harus memperlihatkan kepada masyarakat bahwa beginilah nanti prosesnya yang akan terjadi di TPS pada saat tanggal 9 Desember 2020. Ini memang sangat penting kami sampaikan dan sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada beberapa hal yang kita lakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS terkait dengan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kita menyiapkan APD, alat pelindung diri, baik itu digunakan oleh penyelenggara kita di TPS ataupun digunakan oleh pemilih yang datang ke TPS. Misalnya, yang pertama kita membagikan sarung tangan untuk digunakan oleh baik pemilih ataupun digunakan oleh penyelenggara di TPS, yaitu KPPS kita. Kemudian berikutnya adalah kita menyiapkan alat atau tempat mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian kita juga menyiapkan tempat sampah. Jadi jika setelah menggunakan kaos tangan plastik yang dibagikan ke pemilih, maka itu kemudian harus dibuang sebelum meninggalkan TPS. Kita juga menyiapkan desinfektan, memberlakukan penyemprotan desinfektan sebelum pemungutan suara dimulai, dan secara berkala itu akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Nah, di dalam TPS pun kita menyiapkan juga hand sanitizer. Nah, ini adalah semua kebutuhan-kebutuhan dalam rangka melakukan proses implementasi menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, jadi itu kesiapan atau persiapan alat-alat ataupun kebutuhan yang mesti kita adakan agar protokol kesehatan ini bisa berjalan dengan baik di TPS. Nah, prosesnya sendiri, ini prosesnya juga sangat penting agar masyarakat mengetahui bahwa yang pertama adalah kami pada saat memberitahukan atau menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat, di situ kita sudah menyampaikan 3 poin penting agar masyarakat bisa memilih di TPS. Yang pertama adalah kita mewajibkan untuk menggunakan masker. Jadi pemilih nanti tidak akan diperkenankan masuk ke TPS jika tidak menggunakan masker. Selanjutnya adalah pulpen. Nah, ini alat tulis yang digunakan untuk menandatangani daftar hadir, itu sebaiknya merupakan alat tulis dari pemilih sendiri. Yang ketiga yang kita lakukan dalam rangka proses pencegahan adalah mengatur jam kehadiran. Ini konteksnya atau dalam rangka bagaimana kemudian masyarakat itu tidak bertumpuk pada satu waktu tertentu sehingga menyebabkan kerumunan. Oleh karena itu, berbeda dengan pemilihan ataupun pemilu sebelumnya, di pemberitahuan itu kita sudah atur jam kehadiran pemilih. Jadi dengan harapan jika pemilih mengikuti waktu yang sudah kita bagi itu, maka penumpukan di TPS itu bisa kita hindari dan bisa kita minimalisir. Proses yang ada di TPS pun sedikit berbeda atau bahkan berbeda sama sekali dengan yang sebelumnya. Di TPS sebelum masuk, pemilih harus antri minimal 1 meter dengan jarak 1 meter. Kemudian sebelum masuk ke TPS akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, bagi yang suhu tubuhnya di atas 37,3 itu ada bilik khusus yang kita siapkan. Kemudian untuk yang 37,3 itu
kita akan persilakan masuk ke dalam TPS. Nah ini dia yang paling penting. Sebelum masuk ke TPS, masyarakat harus mencuci tangan, ya. Jadi masyarakat yang akan menjadi pemilih nanti di 9 Desember harus mencuci tangan dengan air dan sabun yang telah disiapkan oleh KPPS. Nah, setelah masuk ke dalam TPS, maka pemilih akan diberikan sarung tangan plastik untuk digunakan pada saat proses pencoblosan ataupun semua proses yang dilalui di dalam TPS. Pada saat mengambil surat suara sudah menggunakan sarung tangan plastik, pada saat mencoblos sudah menggunakan sarung plastik, lalu kemudian menuju ke tempat pemberian tinta, maka barulah pada saat itu sebelum ditetesi tinta di jari pemilih maka akan dilepaskan sarung tangan yang telah dibagikan kepada pemilih. Dan setelah keluar dari TPS, ya, nah ini yang berbeda. Sebelum keluar TPS itu kan kalau sebelumnya kita mencelupkan jari kita. Sekarang metodenya berubah. Sekarang itu adalah kita akan ditetesi tinta oleh petugas KPPS. Jadi nanti itu prosesnya pemilih tinggal memperlihatkan jari tangannya, lalu kemudian petugas KPPS yang akan meneteskan tinta di jari pemilih. Lalu kemudian setelah itu barulah pemilih keluar dari TPS, dan di luar TPS kita siapkan lagi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air dan sabun. Jadi inilah proses yang ada di dalam TPS, di mana kita menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi insya Allah pemilih penyelenggara itu akan aman ketika kita semua disiplin terhadap protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan tentu saja ini demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Oh iya, ini yang baru, penggunaan aplikasi Sirekap. Jadi sekarang proses perhitungan di TPS itu sudah bisa langsung diketahui oleh publik, oleh masyarakat. Ini sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita sebagai penyelenggara untuk terbuka dan transparan kepada masyarakat bahwa seperti inilah hasilnya di TPS. Oleh karena itu, prinsip inilah yang dituangkan ke dalam sistem informasi itu agar masyarakat kemudian bisa mengetahui seperti apa hasil di setiap TPS. Dan tentu saja ini menjadi bagian dari keterbukaan kita sebagai penyelenggara, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada publik dan masyarakat. Jadi Sirekap ini, masyarakat, maksud saya petugas kita akan melakukan proses yang sangat sederhana, namun hasilnya begitu cepat bisa ketahui dengan akurasi yang sangat baik. KPPS nanti dalam menggunakan Sirekap itu tinggal memotret formulir yang digunakan dalam proses penghitungan suara, itu dipotret, lalu kemudian dilakukan proses upload, mengirim, diverifikasi kebenaran angka-angka hasil pembacaan aplikasi Sirekap, lalu kemudian disubmit, lalu kemudian hasilnya bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi keterbukaan informasi dari kami sebagai penyelenggara juga sebagai wujud tanggung jawab dan kejujuran kami dalam melaksanakan pemilihan kali ini itu sangat kita kedepankan. Harapan kita yang pertama adalah masyarakat menjadi tahu seperti apa proses di TPS nantinya, karena di TPS di 9 Desember nanti kita wajib menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang kedua, masyarakat kemudian menjadi semakin yakin untuk datang ke TPS, karena ternyata kita sebagai penyelenggara, kami KPU sebagai penyelenggara betul-betul memperhatikan kelengkapan alat pelindung diri, kemudian kesiapan penyelenggara, kemudian proses yang sesuai dengan mekanisme dan standar prosedur agar kita tetap sehat dan tidak terpapar COVID-19. Nah, kalau masyarakat kemudian yakin, kami berharap tingkat partisipasi pemilih untuk melahirkan pemimpin di Kabupaten Majene itu berada pada angka yang signifikan. Jadi harapan kita seperti itu, dan yang paling penting lagi adalah setelah proses di TPS selesai 9 Desember, pemilih, penyelenggara, dan masyarakat tetap aman dan sehat. Itu harapan kita.